Selamat pagi foodies Nusantara. Ikon kuliner Nusantara hadir dengan sederet liputan makanan khas dari seluruh pelosok tanah air. Jiwa manis indung disayang. La 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 la. Lengkap banget ya kok. Darilah sawah turun ke kali. Kalau di samping saya plus di belakang saya itu banyak perahu warna-warni pula. Itu wajar kenapa? Karena di sini bisa dibilang salah satu surganya ikan di Bitung. Hai, hai, dan kita akan masak cakalang. Bitung adalah surga cakalang Sulawesi Utara. Oleh nelayan, biasanya cakalang dijual utuhan atau sudah dalam bentuk cakalang asap. Atau dalam bahasa Manado berarti cakalang fufu. Setiap harinya kampung Girian selalu dihiasi dengan kepulan asap yang membubung tinggi. Karena tempat tinggal Tante Mene dan Om Asep ini adalah pusatnya cakalang fufu diproduksi. Beliau juga yang akan mengajak saya mengenal lebih dekat cakalang fufu. Saya mau bantu-bantu. Ikan cakalang dibelah jadi dua, kemudian diambil tulangnya. Selanjutnya ikan ditusuk dengan bilah bambu. Sebagai pengikat adalah daun woka. Daun yang mirip janur ini tumbuh banyak di Sulawesi Utara. Daun woka juga kerap digunakan sebagai pembungkus. Oke, kalau ini sama ini cantik mana? Kalau masih cantik ini, tenang, saya akan bikin ikan ini jauh lebih cantik. Jadi, kalau di sini tuh punya tradisi untuk mewarnai ikannya dengan warna merah agar lebih cantik dan menarik katanya nanti pas sudah selesai dibakar. Nah, dan jadi deh, dia jadi lebih cantik seperti perempuan. Muah. Ikan pun ditata untuk proses pengasapan. Dalam satu hari sedikitnya 100 ikan yang diasap. Tadi Om Asep lewat mana masuk ke sini? Lewat kolong? Ini jadi, wah, kalau kata orang Manado bilang ini Bapak Laka merayap. Merayap-rayap di dalam kolong. Dalam satu baris besi tersusun 10 ikan. Agar tidak jatuh, bambu digunakan sebagai penahan. Begitu seterusnya. Kalau dilihat ikan-ikan sudah pada berbaris, tinggal nunggu dibakar aja. Gak sabar. Serabut kelapa yang tersusun kemudian dibakar hingga menjadi bara. Setelah menjadi bara, barulah nantinya serabut kelapa digeser ke tengah supaya cakalang matang merata. Selain ikan cakalang yang lagi dibakar dan diasap ini, ada juga yang namanya woku-woku alias isi ikan cakalang yang dibungkus sama daun woka yang juga turut dibakar. Isi ikan cakalangnya tuh ada di bawah. Setelah 2 jam, cakalang akhirnya terasap sempurna. Wah, ini ya belum diolah lagi, baru cuma sekedar diasap tapi udah harum. Mari kita masak. Selain cakalang fufu, olahan pepes cakalang juga menjadi primadona kuliner Sulawesi Utara. Kali ini Oma Rita dan Oma Angie yang akan berbagi resep mengolah pepes cakalang. Bahannya sederhana saja. Ikan cakalang ditambah bumbu kunyit, bawang merah, daun kemangi, lemon, dan daun bawang. Semua bumbu ditumbuk jadi satu. Sementara letakkan cakalang di atas daun pisang. Bumbu kemudian dibalurkan di sekujur badan ikan, tambahkan daun kemangi sebagai pengharum. Cakalang pun siap dibakar selama 1 jam. Mama masih berasap-asap, dia punya daging. Ini nih Oma makannya. Mami, mami. Oh.
Kalau yang udah biasa makan tongkol, ini nggak kayak ikan tongkol. Kayak ikan air tawar, tapi ini enak banget. Ternyata cakalang fufu bisa dimasak aneka rupa. Ini cakalang mie kuah. Di sini ada yang lagi mau makan nasi goreng cakalang. Nah, yang ini sup jagung, tapi pakai cakalang juga. Dan ini mie cakalang. Selamat makan. Olahan cakalang sudah menjadi tuan di tempat kelahirannya. Sebagian besar restoran Manado pasti menyajikan aneka rupa menu cakalang. Tinggal pilih sesuai selera. Kalau udah ngeliat makanan sebanyak ini di depan meja, kayaknya nggak usah mikirin mana yang harus duluan dimakan. Kita hajar aja semuanya. Karena ini berkuah, kita kasih jeruk dulu. Ini kuahnya seger banget dan enak. Tapi kalau udah makan ini semua, jangan lupa cobain cakalang fufu goreng yang makannya pakai sambal roa. Pedesan. Olahan cakalang adalah menu wajib bagi siapa saja yang doyan makan ikan. Lahir dari Sulawesi Utara hingga menjadi ikon kuliner Nusantara. Nah, saya juga sepakat kalau semur jengkol Betawi ini, nah wale, wah, lezat, enak. Ngapain lo? Ngumpet bang. Ngumpet aja. Ini lu banting-banting jengkol. Yaudah deh, sini. Suasana hijau dan banyak pepohonan tumbuh alami, seperti pohon rambutan, pohon cempedak, pohon nangka, dan pohon yang buahnya digemari orang Betawi. Jengkol merupakan tanaman khas wilayah tropis Asia Tenggara. Selain di Indonesia, jengkol juga ada di Thailand, Myanmar, dan juga Malaysia. Nah, salah satu keunikannya nih, pohon ering ini pernah dijadikan patok cikal bakal kota Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwono I usai perjanjian Linggarjati. Keren banget kan? Karena pohon jengkolnya cukup tinggi, perlu usaha ekstra untuk memetik buahnya. Bang, coba dapat dikit nih bang. Ya, dapat lagi. Kagak udah habis kayaknya. Gue udah petik sebagian. Nah, bang, cempedak enak tuh kayaknya bang. Udah, masak sekalian sana. Asik. Tapi abang ntar petikin ya. Iya, iya. Oke, masuk nih bang. Iya, iya. Daerah hijau alami ini tidak jauh dari ibu kota Jakarta, tepatnya di Sawangan, Depok. Kawasan di sini masih terawat dengan baik dan belum ada campur tangan industri atau properti. Depok adalah salah satu daerah yang terletak di Jawa Barat. Nah, lokasinya berdekatan dengan Jakarta. Makanya nggak heran banyak warga Depok yang berasal dari suku Betawi.
Banyak orang menyebut buah ini si biang bau, namun tidak menyurutkan nyali warga Betawi untuk tetap menikmatinya. Seperti keluarga Mpok Rukoyah yang mengkonsumsi olahan jengkol minimal 2 kali dalam seminggu. Bentuk awal dari buah jengkol nih seperti ini, lalu dikupas dan bentuknya seperti ini. Nah, bentuk tua yang seperti inilah atau jengkol tua yang seperti inilah yang cocok buat semur. Kalau sudah dicuci, baru dibelah seperti ini dan siap direbus. Tidak sampai 5 menit semua jengkol sudah terbelah. Hanya saja hati-hati ya ketika membelah jengkol yang sudah tua karena lumayan keras. Perih banget, Po. Iya, iya. Emang dari dulu pakai inian, Po? Iya, ya dari saya kecil tuh bapak Ya saya mau Allah, di berapa dapur. tahun tuh, Po? Ya tahu udah angkat. Dimasukin ya, Po ya? Iya, iya dah. Aduh, mata saya perih, Po. Mana, Po? Kasih tahu, Po. Nih, Sebelah mana, Po? sini. Oh, di sini. Tuh iya. Oke, pelan-pelan. Aduh, panas, panas. Mas. Au, 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 au. रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम. Sambil menunggu, bumbu pun diracik. Siapkan lada, jinten, kayu manis, biji pala, ketumbar, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan daun salam. Lalu haluskan bumbu bawang merah, bawang putih, lada, lengkuas, dan jahe. Setelah 2 jam jengkol direbus, segera tiriskan air rebusan. Sementara bumbu yang sudah dihaluskan langsung disangrai dengan diberi air secara perlahan. Nah, yang membuat masakan ini menjadi asli Indonesia adalah karena kecapnya berasal dari Indonesia asli, kecap manis. Karena kalau yang di luar banyak kan kecap asin, ya, Po? Iya, iya. Masukin nih, Iya, masukin dah. sini. Sini. Baunya udah mulai tercium. Nanti ya, bareng-bareng sama jengkolnya. Mau Iya. aduk lagi ya? Iya, aduk deh. Asik. Aduk terus jengkolnya hingga air berkurang dan meresap ke dalam jengkol. बुआnya jarang. Wangi jengkol. Oke, kalau semua sudah siap tinggal makan nih. Nah, biasanya kalau makan semur jengkol cocoknya dengan nasi ulam. Nasi yang dicampur dengan beberapa rempah-rempah. Ada lengkuas, ada apa nih, salam, ada serai juga. Dan yang pasti ada sambalnya. Gak sabar, Po. Ayo lagi dibagi, Po. Ayo. Jika sudah tersaji, semur jengkol bisa membuat orang lupa diri. Yang ada dalam pikiran hanyalah sesegera mungkin untuk bisa menambah 1 porsi lagi. Nah, saya juga sepakat kalau semur jengkol Betawi ini, wah, wale. Wah, lezat. Bang, kayaknya enak nih dapat cuci mulut, Bang. Ada? Mana? Bedak nih. Buka lah, buka. Duli silin duli tem-tem, jalan-jalan ke kampung rawa. Si Ida kulitnya hitam. Awas ya. Biar begitu. Nah, untuk menghilangkan bau jengkol biasanya dinetralisir dengan memakan ketimun. Namun apalah artinya bau jika pada akhirnya lantaran semur jengkol justru mempererat tali silaturahmi antara saya dengan keluarga Bang Jailani, antara kita dengan warga asli Jakarta dalam ikon kuliner Nusantara. Biar hitam putih dalamnya. Gue tahu semuanya hitam, yang putih cuman giginya. Jadi sebenarnya kalau bikin serabinya mah gampang, tinggal nuang doang. Tapi yang susah justru adalah ngangkatnya. Tetap hitam. Benyamin orangnya bogel. Sampai kapan juga tetap bogel. Lu pakai sepatu hak tinggi juga tetap aja bogel.
kalau bikin serabinya mah gampang, tinggal nuang doang. Tapi yang susah justru adalah ngangkatnya. Beragam makanan olahan dengan segala daya kreasi banyak bermunculan di Bandung. Sepanjang pandangan, kita pasti akan melihat beragam panganan ringan hingga berat bertaburan di sekeliling jalan. Salah satu panganan yang hidup besar di sini adalah surabi Bandung. Panganan ringan yang satu ini akan dengan mudah kita jumpai di kota Bandung. Sebenarnya kalau zaman dulunya sih sarabi itu memang buat sarapan ya, dan dijualnya memang pada saat pagi hari. Jadi dimakannya memang untuk apa ya? Orang sebelum aktivitas pagi-pagi. Surabi Bandung berkembang menyesuaikan perkembangan zaman. Saat ini, bahkan aneka jenis surabi pun bermunculan. Panganan yang dulu akrab bagi kalangan masyarakat kelas rendah, kini mulai menyasar pada masyarakat kelas menengah ke atas. Lengkap sudah, selain karena harganya terjangkau, surabi Bandung memiliki penggemar setia. Hegemoni pancake ala Indonesia di tanah Sunda pun tak terhindarkan. Bahan-bahan membuat surabi sangatlah mudah. Siapkan adonan tepung beras dan parutan kelapa. Sementara jika ditambahkan oseng oncom, bahannya oncom, bawang merah, bawang putih, serta cabai. Tepung beras dan parutan kelapa dicampur bersama air, aduk hingga mengental. Sementara bumbu oseng oncom dihaluskan dan dimasak bersama minyak goreng, barulah masukkan oncom dan aduk hingga 2 jam. Kenapa akhirnya ada yang namanya serabi oncom? Karena memang dari dulu itu masyarakat Jawa Barat mengenal dengan baik yang namanya oncom sebagai lauk pauk. Ini sebentar lagi matang, udah matang malah. Kita coba dulu. Oncomnya aja udah enak. Gimana kalau dipadu-padanin sama serabi? Kita langsung bikin aja yuk serabinya. Teh bikin serabi teh. Tuang adonan surabi ke dalam cetakan. Kemudian taburkan oncom ke atasnya. Tak sampai 3 menit, surabi pun siap disantap. Ini baru namanya sarapan. Murah, enak, bikinnya gampang. Di lidah bikin goyang-goyang. Kepedesan. Ini menisah pisan, iya. Terdapat beberapa penjual surabi yang cukup tersohor seantero kota Bandung. Sebut saja surabi di Pasar Cihapit. Sejak 23 tahun silam, surabi ini sudah mengabdi untuk memanjakan lidah masyarakat Bandung. Wah, ini mumpung Akang yang lagi nggak sibuk. Akang, ini udah 23 tahun, dulu harganya berapa, Kang? 150. Sekarang? 2000. Sekarang 2000 buat yang oncom. Bisa kebayang nggak sih 23 tahun? Udah berapa banyak serabi yang dibikin? Saya mau pesen, Kang. Boleh. Saya bantuin bikinnya tapi boleh? Boleh. Asik. Pesen ini ya, Kang, ya, oncom sama yang kinca. Dalam sehari, setidaknya ada 2 ember besar adonan yang habis digunakan untuk membuat surabi. Surabi yang ditawarkan hanya 2 jenis, surabi kinca dan surabi oncom. Jadi sebenarnya kalau bikin serabinya mah gampang, tinggal nuang doang. Tapi yang susah justru adalah ngangkatnya. Karena kalau misalnya salah-salah, dia bentuknya nggak kayak serabi, nanti bisa nggak jadi laku dijual. Daripada saya salah dan saya gagal, karena tadi udah nyoba dan bentuk gagal, mari kita serahkan kepada yang ahli saja. Sok atuh Kang, diangkat. Kalau Anda ingin mencoba rasa yang lebih terkini, di Jalan Setiabudi muncul penjual surabi yang kreatif membuat berbagai jenis topping surabi. Jajaran cetakan surabinya akan jadi daya tarik sendiri begitu melintas di jalan ini. Jadi kali ini saya nggak cuma mau pesan 1 serabi, tapi saya mau pesan 50 jenis serabi. Kang, pesan Kang. Inovasi dari surabi yang satu ini cukup menarik perhatian pembeli. Surabi imut adalah satu dari penjual surabi aneka rupa. Total ada 54 jenis surabi yang dijual.
Mau dengan topping ayam, sosis, hingga ice cream semua ada. Pembeda utama antara penjual surabi di sini dibanding tempat lain adalah penggunaan batok kelapa untuk bahan bakar tungkunya. Batok kelapa dipercaya bisa membuahkan panas yang lebih merata hingga warna adonan bawah surabi tak terlalu hitam jika diangkat. Ini kan semuanya lagi ditutup nih. Saya cuma mau ngasih tahu sebenarnya kalau serabi yang paling lama dimasak itu yang sebelah sana itu serabi telur. Kenapa? Karena telurnya sendiri memang memiliki waktu ekstra untuk matang. Perut saya udah keroncongan dan saya udah gak sabar buat menikmati banyaknya pesanan serabi saya. Jadi Kang, saya tunggu di meja aja ya Kang. Masing-masing topping turut membedakan lama memasak. Untuk mengetahui apakah surabi sudah siap diangkat, surabi akan mengeluarkan kepulan asap di tengah adonan. Kuliner yang satu ini memang luar biasa, dari hanya sekedar 2 jenis akhirnya melahirkan berbagai varian baru. Tinggal pilih, mau yang manis ada, yang pedas ada, yang gurih ada, atau mau yang campur-campur rasanya juga ada. Ya teh nggak salah kalau ini masuk dalam 30 ikon kuliner Indonesia. Abdi tuang helanya. Panganan dari adonan tepung beras dan santan ini kian mapan menghadapi perkembangan zaman. Bukan hanya sarapan, kini surabi Bandung jadi camilan santai masyarakat kota Bandung.